Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang impor sementara dalam mata kuliah kepabeanan dan bea cukai. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Izzah Yandra Putri. Nama saya Lintang Mulia Fahmi. Dan saya Rizky Fitria Inayah. Kami dari Piwar 2D. Apa itu impor sementara? Yaitu pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Persyaratan untuk barang impor sementara sebagai berikut. Selanjutnya, impor sementara pembebasan. Barang impor sementara yang dapat diberikan pembebasan bea masuk pada umumnya adalah barang impor sementara yang diimpor tidak untuk dikomersialkan. Berikut ini barang impor sementara yang dapat diberikan pembebasan. Selanjutnya, impor sementara keringanan. Barang impor sementara yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah barang-barang yang memenuhi syarat impor sementara namun tidak tercantum dalam daftar barang impor sementara yang dibebaskan. Berikut adalah barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk. Dalam prosedur impor sementara, untuk mendapatkan surat izin impor sementara, importir harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai di tempat pemasukan barang. Permohonan dan dokumen pendukung disampaikan secara elektronik melalui portal pengguna jasa. Jika ada gangguan dalam sistem online portal pengguna jasa, maka permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir melalui media penyimpanan data elektronik atau melalui surat elektronik. Pada prosedur impor sementara, data yang harus dimuat dalam permohonan impor sementara diantaranya rincian jenis, jumlah spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang, kemudian data pelabuhan tempat pemasukan barang, dan data lokasi penggunaan barang, kemudian data tujuan penggunaan barang, dan data jangka waktu impor. Selain data-data yang harus dimuat dalam surat permohonan, ada juga lampiran dokumen pendukung data dalam permohonan. Di antaranya dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan identitas barang, tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu impor. Selanjutnya ada dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa atau dokumen sejenis lainnya. Dan ada dokumen pendukung yang harus menjelaskan tentang identitas pemohon atau juga bisa berupa surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ada jangka waktu dalam prosedur impor sementara, di mana jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Impor sementara diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sehingga menjadi paling lama 3 tahun sejak tanggal pemberitahuan impor barang, di mana pejabat bea dan cukai memberikan jangka waktu dengan mempertimbangkan bukti pendukung yang menyebutkan tentang jangka waktu impor. Dalam hal ini, barang diimpor lebih dari 1 kali pengiriman. Jangka waktu dihitung mulai dari tanggal PIB yang pertama. Untuk barang keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan semacam itu diberikan jangka waktu paling lama selama 1 tahun serta tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu yang sudah diberikan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu yang diajukan secara online melalui portal penggunaan jasa. Perpanjangan jangka waktu secara keseluruhan tidak boleh melebihi jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran PI. Untuk prosedur pindah lokasi pada impor sementara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya surat permohonan harus dilampiri, di antaranya kontrak kerja atau perjanjian sewa yang mencantumkan perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang. Kemudian ada fotokopi keperluan izin impor sementara, fotokopi PIB pada saat pengimporan, dan dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi.
Kemudian, surat permohonan ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tujuan penggunaan barang impor sementara, di mana PIB dan jaminan tetap menggunakan PIB dan jaminan di kantor yang lama. Setelah barang impor sementara dimasukkan ke daerah pabean sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut harus diekspor kembali. Perlakuan fasilitas. Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk dengan membayar bea masuk sebesar 2% untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara. Impor sementara menggunakan PIB. Pengeluaran barang impor dilakukan dengan menggunakan PIB atau pemberitahuan impor barang dan dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran dan atau jaminan. Dan untuk barang impor sementara yang dibawa penumpang dilakukan dengan menggunakan PIBT dan dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran dan atau jaminan. Impor sementara menggunakan karnet. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK04/2014 tentang impor sementara dengan menggunakan karnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan karnet.